Halo semuanya, perkenalkan namaku Wadya Sedam Citra Salilo, NPM 21043010243. Di video kali ini saya akan menjelaskan 12 prinsip komunikasi beserta contohnya. Nah, yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik, di mana komunikasi bersifat dinamis, sekular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Contohnya adalah ketika aku berbicara dengan temanku mengenai suatu topik tersebut akan membahas sesuatu secara luas dan terus-menerus. Nah, yang kedua, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi, di mana tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya adalah ketika aku melihat perempuan yang cantik di sekolah, aku langsung tersenyum sendiri. Nah, ketika komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan, di mana tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Contohnya adalah ketika aku bertanya dengan seseorang mengenai materi yang dipelajari, maka hubungan antara aku dan orang tersebut adalah murid dan guru. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, di mana bisa terjadi tanpa direncanakan atau sesudah direncanakan. Contohnya adalah ketika aku bertemu dengan teman aku di jalan secara kebetulan, lalu kami berdua saling menyapa. Yang kedua, ketika aku berencana mengerjakan tugas kelompok bersama temanku. Yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam ruang dan waktu, di mana pesan komunikasi dikirim sesuai tempat komunikasi berlangsung, kepada siapa pesan komunikasi tersebut, dan kapan pesan komunikasi tersebut dikirim. Contohnya adalah ketika aku ingin bertemu temanku untuk membahas tugas sekolah di rumah temanku pada jam 8 pagi. Nah, yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi pelaku komunikasi, di mana dalam prosesnya pelaku komunikasi berharap adanya timbal balik sesuai dengan norma kebiasaan. Contohnya adalah ketika aku menyapa temanku yang baru datang di kelas, aku berharap dia menyapa balik. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik, di mana cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistemik. Contohnya adalah ketika aku berbicara dengan temanku yang bukan berasal dari Pulau Jawa, aku menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara dengannya. Nomor 8, komunikasi lebih efektif jika latar sosial budaya mirip, di mana antar pelaku komunikasi memiliki latar adat dan budaya yang sama. Contohnya, aku dengan temanku yang sama-sama dari Surabaya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa sehingga lebih efektif. Nomor 9, komunikasi bersifat non-sekuensial, di mana komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Contohnya adalah ketika aku berdiskusi dengan temanku mengenai klub bola Liverpool, terdapat respon atau tanggapan baik dari aku maupun temanku. Nomor 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, di mana ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi, dan polanya tidak statis dengan reaksi yang beragam. Contohnya, ketika aku dengan temanku bertukar informasi mengenai transfer pemain sepak bola, kami saling tukar informasi mengenai berita transfer yang terupdate, dan reaksi kami beragam seperti kaget, senang, dan kecewa. Nomor 11, komunikasi bersifat irreversible, di mana efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan sehingga harus berhati-hati. Contohnya adalah ketika aku bercanda dengan temanku mengenai masalahnya, temanku seketika merasa sakit hati dan kecewa. Nomor 12 yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, di mana komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya sebagai faktor pendukung. Contohnya adalah ketika aku merusak pulpen temanku, yang aku lakukan hanyalah minta maaf, namun temanku menolaknya. Akhirnya solusinya adalah aku mengganti pulpen temanku yang rusak dengan pulpen yang baru. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.